Bazar, yang dimana juga aku udah sering sih beberapa kali sama Riviera Manajemen ini. Cuman kan ini yang membedakan karena lokasi ya. Lokasi kan biasanya tuh yang di tempat apa sih kayak tempat futsal tapi ada kafenya. Nah kalau ini juga di tempat hotel tapi memang ada ballroomnya dan ada kafenya juga. Ini baru hari pertama yang memang rencananya tuh sampai hari Minggu acaranya. Jadi 2 hari aja ya. 2 hari aja satu minggu. Oke, nah Apa ini sih kak yang dijual? Aku ini kan jadinya pre-love, jadi pre-love tuh jual barang-barang second lah atau bekas gitu ya. Nah kebetulan kan aku memang dari dulu tuh kayak suka jual-jual baju atau sepatu atau barang-barang yang udah nggak kepake sih tapi masih bagus aku jual dengan harga murah. Biasanya aku suka jual di Instagram gitu kan atau di WhatsApp lah. Nah kalau ini kan kayak dikasih tempat sama si Riviera ini, jadi ya kayak profit sharing karena tempat kita dikasih free gitu dengan harga yang menurutku emang jangan terlalu tinggi supaya laku aja dan memang biar nggak penuh aja lemari. Kebetulan aku jual baju-baju cuman sisa sedikit dan aku jualan sambal bazarnya itu aku jualan sambal juga gitu. Nah sedikit berbeda nih kak, yang lain kan jual khusus pre-love, tapi kakak jual sambal gitu, itu gimana kak? Iya, sebenarnya sih kan pre-love bazar ya, Iya. jadi boleh menjual apapun sebenarnya. Nah ini kebetulan aku ada produksi sambal, jadi aku juga jual aja gitu. Harapannya ya orang juga beli, tapi aku nggak yang ya udah suruh beli segala macam ya. Udah kalau misalnya emang datang ke booth aku ya kalau mau beli, kalau mau juga nggak apa. Antusiasnya seperti apa sih kak dengan bazar di sini? Kalau misalkan bazar di sini tuh kan memang karena hotel kali ya, jadi kan memang fokusnya sama tamu atau apa sih tamu hotel aja sih sebenarnya juga sama karyawan-karyawan paling kan makanya kan di apa namanya di ballroom dan di area luar aja sih gitu bazarnya. Kak itu kakak pre-love juga termasuk baju-baju bersejarah nggak sih atau memang baju-baju yang sudah kakak pakai gitu? Ada yang baju bekas syuting ada, yang cuma sekali pakai kayak 2 kali pakai aku jual. Ada yang nggak pernah dipakai juga aku jual. Terus ada jualnya juga kayak murah banget lah. Aku ngikutin rate mereka aja. Jadi kayak cuma sampai 100-200 ribu. tuh banyak banyak itu. Yang terjual banyak. Kalau yang dijual aku belum tahu karena kan asisten aku yang nunggu. Tapi kalau untuk produknya, bajunya itu cuma sedikit kebetulan karena memang aku lebih fokus ke sambalnya aja sih aku jualannya. Jadi baju tuh aku jual 100 ribu aja udah. Oke, nah itu yang menarik tuh. Aku lihat tadi ada sambelnya merek sambal janda. Nah itu bisa apakah terkait statusnya tuh bagaimana tuh? Aku sih nggak yang karena status gue janda terus kayak langsung bikin sama janda enggak, cuman kayak aku mikir kemarin tuh iseng sebenarnya iseng tuh karena aku kan orang Sunda jadi suka makan pedas jadi bikin sambal. Nah terus kebetulan aku mikir kenapa nggak aku jual aja gitu ya, terus apa ya terus sambal janda aja tapi bukan karena aku statusnya itu loh, tapi kan kalau janda itu Jawa Sunda kepanjangannya. Jadi Tasikmalaya itu kan orang Sunda dan ada di Jawa Barat, jadi janda itu maksudnya. Tapi kalau misalnya orang-orang kayak mikirnya karena gue janda terus kayak punya brand sama janda ya tenang oke nggak apa-apa gitu. Oh juga ya. Nggak apa-apa juga. Kak tapi ngomong-ngomong soal status, ada nggak sih kak untuk saat ini pengganti gitu atau pasar? Ya kalau maunya sih ada, tapi kan nanti aja lah pelan-pelan aja kan baru 1 tahun lah aku janda. Jadi biarin aja lah sambil berjalan aja lah kalau deket-deket ada. Kenalin dong kak. Nanti aja. Kayaknya tadi duduk di sebelahnya kayaknya. Kalau misalkannya udah waktunya aku pasti akan kenalin dan aku akan posting. Cuma untuk sekarang kan nanti dulu lah udah maksudnya gini udah berumur, udah bisa dibilang jadi orang tua. Kayak kalau misalkan harus posting sana posting sini kayak aku lebih ke pensi gitu. Udah malu juga kan udah nggak muda lagi. Tapi nanti ada waktunya di mana aku nanti akan rilis gitu. Oke. Tapi dari umur yang saat ini kriterianya seperti apa sih kak? Apakah berbeda atau memang sama aja? Udah pasti berbeda lah karena kan lebih mengedepankan kebutuhan ya, artinya ya kita nggak menutup kemungkinan lah kalau dibilang matre sih kayaknya semua cewek juga memang butuh ya, tapi bukan kalimat matre lah yang harus keluar, yang mengerti dan tanggung jawab dan bisa satu sama lain melengkapi lah gitu kan ya, komunikasi yang baik, terus juga harus mengerti pekerjaan, apalagi aku hidup di dunia entertain ya dia harus paham betul seperti apa di dunia entertainment itu, terus juga harus menerima aku dengan kondisi aku yang mungkin kalau sekarang itu aku punya anak yang loyal juga mau yang loyal juga iya, dan harus
plus apalagi ya, baik dan Artinya soleh. yang saat ini udah memenuhi kriteria yang tadi kamu Insya bilang. Allah, mudah-mudahan harapannya begitu. Karena kan kita itu mengenal seseorang itu perlu waktu yang cukup lama lah, nggak mesti 1 bulan atau sampai 6 bulan, setahun 2 tahun lah baru kelihatan orang atau karakter orang. Tapi untuk saat ini anak-anak menyetujui nggak sih namanya? Anak aku kan masih kecil, jadi Satu, kayak ya. belum ngerti dan itu pun satu kan. Jadi anak aku ya bisa dibilang belum ngerti lah ya, tapi kalau misalkan dikenalin pun ya cukup tahu aja teman mama gitu. Oke, nah penerimaan dari anak ini terhadap calon ayahnya itu gimana? Artinya dia kan mungkin belum terlalu mengerti, tapi secara batiniahnya gimana? Alhamdulillah sih pas kenal sama Abizar juga kayak ya baik lah untuk first impressionnya gitu ya. Tapi aku juga belum yang kayak ngasih tahu ke Abizar kalau ini tuh nanti akan jadi siapa, belum, karena emang belum ngerti anaknya. Jadi kayak cuman cukup ya udah, oh ini teman mama, kenalin, oh ini siapa, udah gitu aja. Usia berapa nih? Anaknya 6 tahun, 6 tahun ya? walaupun udah ngerti lah ya, tapi enggak yang aku to the point kalau mama itu lagi sama ini gitu. Oke. Nah, Selfie Kitty sendiri kapan mau akan publish soal hubungan? Atau jangan-jangan emang udah pernah atau bagaimana? Enggak, aku belum pernah publish. Nanti aja tunggu. Alhamdulillah untungnya ketemu teman-teman media dan teman-teman wartawan juga baik lah. Maksudnya aku juga punya privacy sebenarnya. Jadi kayak dimana nanti ada waktunya untuk aku posting ya aku posting. Kalau misalkan emang belum waktunya ya udah aku tahan dulu. Ada batas waktunya sampai kapan gitu sehingga apakah ini masih pada tahap fase penjajakan diri, terus kemudian nanti fase keduanya misalnya lebih serius lagi pengenalan keluarga atau bagaimana? Iya pastilah ada tahap-tahapnya. Kalau misalkan untuk tahun ini ya mungkin untuk kenalan dulu lah ya. Nanti mungkin insya Allah tahun depan kalau misalkan ada ya pencerahan lah ya, insya Allah kalau udah siap semuanya juga pasti aku akan. Tapi Gak ada untuk deadline-nya nih. Ada sih tapi nanti tahun depan. Tahun depan. Inisialnya siapa kalau boleh tahu? Enggak lah, nanti aja. Oke. Langsung aja, ngapain pakai inisial langsung. Oh iya, boleh, boleh, Namanya gitu, tapi nanti aja. Oh, Pokoknya nanti. aku pasti akan kabarin siapa-siapa dan orangnya yang mana. tapi di tengah berbisnis masih juga masih bermusik kan? Bermusik itu sekarang udah aku agak berkurang, jadi aku kayak lebih fokus di acting sih. Jadi persiapan untuk akhir tahun ini aku ada web series sama sinetron, cuman kayak belum aku putusin karena aku mau jalan dulu kebetulan, karena kan mau mendekati liburan anak sekolah nih, biar aku pergi dulu sama anak baru ambil judulnya gitu. Oke, berarti masih mempertimbangkan ya di. Ya emang sih rezeki nggak kemana, cuman kan waktu dengan anak itu kan nggak bisa terulangnya. Walaupun itu misalkan kita mau liburan tuh juga kota atau negara yang mau dikunjungin juga nggak akan kemana-mana. Cuman ya udahlah, ini kan setahun sekali, biar aku pertimbangi nanti. Setelah itu mungkin aku baru ambil kerjaan ini. Kamu tipikal orang yang ngasih reward nggak sih ke anak ketika seperti apa sih kak? Jadi anak aku tuh kayak lagi rajin banget sholat. Terus aku ngomong sama dia kalau misalnya dalam 1 bulan ada sholatnya rajin, aku mau kasih dia motor ya. Dan itu benar gitu. Jadi dia tuh langsung nagih kayak, "Bang, mana motornya?" gitu. Jadi aku udah beliin juga motor Listrik. bukan apa, motor trail ya. Oh, Kamu udah bisa kecil kan itu. naiknya kak? Udah, alhamdulillah dia langsung bisa gitu. Tapi Abizar ini tipikal yang no life atau yang memang aktif di luar gitu sih Kak? Karena kan zaman sekarang anak-anak tuh banyak yang hobi main Roblox. Kemarin anaknya Sule ngabisin duit puluhan juta untuk Roblox. Kalau Abizar sendiri seperti apa? Karena masih kecil kali ya, jadi kayak masih bisa kita rem gitu loh, walaupun dia juga udah paham sama mainan di Roblox itu. Tapi kalau Anjir aktif banget sih, aku emang sengaja arahkan dia itu dalam 1 minggu itu penuh dengan kegiatan, kayak misalkan olahraga terus les. Jadi kayak main handphone aja tuh jarang banget. Kalau nggak Sabtu tuh Minggu cuma sekali. Jadi kayak, mama aku mau minjem handphone, mau main handphone tuh cuma sejam udah. Itu pun kayak cuma main Roblox 1 jam karena nggak ada waktu dia. Jadi abis pulang sekolah tuh les, terus olahraga, setelah itu tidur dia gitu. Jadi nggak ada waktu buat main handphone. Tapi terbebani nggak sih dengan umur segitu yang seharusnya masih main, tapi ini dibanyakan dengan aktivitas atau kegiatan belajar? Itu balik lagi ke pilihan masing-masing orang tua sih ya. Dan memang yang pernah bilang sama aku juga gitu, anak itu kan ada waktu bermainnya di usia Adizar itu, tapi aku memprioritaskan pendidikan dia sih, justru karena dia masih
fresh banget, masih kecil, ya alangkah baiknya dikasih apa kayak arahan yang bagus, kayak les Inggris, matematika, olahraganya apa yang sesuai yang dia mau, yang dia suka. Karena aku juga kan aku tuh nanya sama dia tuh biarkan dia untuk memilih, ada sukanya apa olahraganya, ada sukanya apa pelajarannya, dan dia milih. Jadi aku sukanya basket, aku sukanya muay thai, aku sukanya taekwondo, aku arahin apa yang dia mau aku arahin. Tapi suka curhat juga nggak sih Abijar ke mamanya sendiri kayak soal ada yang deketin ke atau seperti apa gitu? Enggak, Di bener tapi aku suka nanya Heeh. di sekolah gurunya cantik nggak, dia bilang cantik. Siapa yang ini? Oh, dia bisa tahu mana yang cantik mana yang enggak. Terus aku bilang semua perempuan itu cantik. Terus di sekolah suka ada yang ributnya sama kamu, ada. Jadi selalu dia cerita, mama tadi aku begini loh, mama tadi aku di sekolah berantem loh, mama tadi aku di sekolah marahin ini loh. Udah mulai cerita. Jadi aku seneng banget sih dengan usia dia sekarang tuh udah kayak mulai cerita-cerita gitu, apa yang dia alami di sekolah, apa yang dia alami di kelas, apapun itulah dia selalu cerita gitu. Nah, respon kamu dan ngeproteknya seperti apa sih ketika dengar sharing dari anak sendiri? Kalau aku misalnya nih, dia ada pernah mukul anak di kelas, tapi aku tanya loh, kamu kenapa mukul dia duluan mah, terus kamu balas, iya kan mama bilang kalau misalnya ada dia sama aku harus balas 2 kali, karena aku pernah bilang sama dia, kamu nggak boleh ngeduluin mukul atau melakukan hal yang tidak baik sama teman kamu, tapi kalau teman kamu ada yang baik sama kamu, kamu balas dia 2 kali. Jadi aku selalu bilang gitu ya, mungkin dia nangkep kali ya, jadi pernah ngejalanin itu katanya, jadi pernah mukul temennya gara-gara temennya yang mukul duluan, yang benar nggak mukul duluan gitu, tapi dia dipukul setelah temennya yang mukul gitu. Bales dulu ya apa. Biar dia dulu habis ada yang balas gitu sih. Jadi ya ada anak laki soalnya, jadi aku kasih tegas sedikit lah, tapi tetap bapaknya sih yang kasih ya jangan lah, aku nggak tahu lah, kan antar laki-laki itu beda biasanya, antar ibu sama bapak itu pasti beda ngasih arahan. Kelas umur 6 tahun berarti kelas berapa? 3. Kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Iya, kelas 1. Kelas 1. Jauh banget kelas 3 Oke, terus hubungan atau komunikasi sama ayahnya gimana nih? sama mantan. Sama mantan. Alhamdulillah baik, sampai hari ini kayak masih komunikasi, karena kan kalau Sabtu Minggu tuh sama bapaknya, jadi aku selalu nanya kalau pagi-pagi udah sarapan belum, terus kayak hari ini ngapain, jangan lupa antar dia basket, kan karena Sabtu tuh dia basket, jadi aku titipin sekalian sama bapaknya untuk ngantar. Artinya secara pembagian waktu mengasuh itu tidak ada halangan sama sekali. Nggak ada gontok-gontokan, itu nggak ada ya? Awal Rebutan. mungkin ada, tapi untuk sekarang udah kayak balik untuk bersatu itu dalam arti kayak untuk perkembangan anak aja, jadi pertumbuhan anak dia tetap bagus walaupun orang tuanya udah berpisah, tapi kan anak nggak tahu apa ya, yang penting peran orang tuanya masih ada dalam kehidupannya dia. Oke, terus kemudian apalagi lupa tadi. Ya udah itu aja dulu deh. Gitu ya. Makasih banyak ya. Thank Terima kasih. you.